apa yang diperlukan sehingga ketika orang menghadapi kesulitan itu, lalu kemudian dia bisa menghadapi, melewatinya dan mempunyai karakter yang agung. Di sini Yakobus mengatakan, berdoalah, minta hikmat. Minta hikmat. Di dalam ujian itu kita ingin menang, bukan? Di dalam ujian itu kita ingin lewat, bukan? Kita perlu hikmat. Hikmat ini adalah hikmat yang dimaksud Yakobus, hikmat yang bisa membedakan, kemampuan untuk meletakkan permasalahan ini di dalam divine perspective. Meletakkan masalah itu di dalam pandangan Allah yang melihat sejarah. Saudara, semua permasalahan Ayub itu tidak selesai sampai akhirnya dalam pasal terakhir Tuhan menjumpai dia, lalu kemudian Ayub diajak untuk meletakkan permasalahannya di dalam divine perspective, selesai. Bahkan Ayub tidak dijawab permasalahannya. Bahkan Ayub tidak tuntas mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Karena Tuhan juga memang tidak pernah berhutang penjelasan kepada siapapun. Tetapi ketika Ayub melihat dirinya dari divine perspective. Lihatlah Ayub, apakah engkau ini, apakah Tuhan mengajak dia melihat segala sesuatu ciptaannya dia. Lalu kemudian di situ dia mengatakan, aku menarik perkataanku. Aku berbicara dengan aku tidak mengerti sebelumnya. Nah saudara sekalian, hikmat untuk meletakkan, melihat di dalam divine perspektif, bukan perspektif kita. Oh aku susah, oh pasti Tuhan tidak adil. Oh aku susah, oh pasti begini, pasti begitu. Ya kita atur sendiri, kita pikir sendiri, kita rancang-rancang sendiri, lalu kemudian kita lakukan sendiri. Ya, pokoknya seperti ini. Tidak saudara-saudara sekalian. Yang kita butuhkan adalah divine perspektif. Engkau perlu hikmat. Hikmat itu bukan hikmat dari sini. Engkau perlu melihat segala permasalahan termasuk apa yang menimpa dirimu. Engkau perlu kekuatan untuk melihat dari perspektif Tuhan. Kita butuh hikmat untuk bisa merespon trial dengan joy. Merespon trial dengan joy seperti yang dikatakan Yakobus itu supranatural, saudara. Itu bukan natural. Natur kita kalau ada trial ya lawan, pahit, self pity, itu yang terjadi, saudara. Tetapi merespon trial dengan joy, itu butuh divine perspective. Butuh kasih juga dari surga untuk bisa melakukan hal itu. Saudara, mengapa begitu banyak orang jatuh? Karena ketika mereka melihat diri mereka, menempatkan diri mereka dalam berbagai di dalam kacamata apa mereka melihat permasalahan mereka. Mereka lihat pakai cara pikir mereka sendiri. Mereka lihat pakai teologi mereka sendiri, teologi ngawur bikinan sendiri. Lalu mereka melihat di dalam mau-maunya mereka sendiri, menghakimi sendiri. Ya sudah, akhirnya jadinya tidak karu-karuan. Tetapi ketika seperti kata Yakobus, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat. Mintalah hikmat. Di antara kamu apabila kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Karena melalui hikmat ini manusia bisa menempatkan semuanya. Penderitaanmu itu meaningnya apa? Ya kamu menderita tapi kamu tahu tidak kenapa kamu menderita. Kamu perlu hikmat itu. Ditata semuanya saudara-saudara sekalian. Nah disitulah menjadikan kekuatan bagi orang yang di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesulitan. Hari ini ketika saudara sedang mengalami kesulitan, saudara berhentilah mengasihani diri. Saudara berhentilah dari kemarahanmu. Saudara berhentilah. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara menyadari, Tuhan, aku perlu hikmat. Aku mau belajar meletakkan semua masalahku. Aku mau belajar meletakkan semua apa yang terjadi dalam hidupku. Bukan dalam pandangan mau-mauku, tetapi di dalam kedaulatanmu, di dalam semua tatananmu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus melihat?